pagi anak ibu. Pagi, Bu. Iya, semua sudah sarapan hari ini? Sudah, Bu. Ada yang belum sarapan? Iya, Bu. Berarti sudah siap memulai pembelajaran hari ini ya? Ya, Bu. Sebelum kita belajar, siapkan dulu nak. Seluruhnya siap, gerak. Kepada Ibu Guru kita, hormat, gerak. Selamat pagi, Bu. Gerak, gerak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa untuk agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, kita akan bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa. Berdikari bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sudah semangat anak ibu? Sudah, Sebelum kita memulai pembelajaran, ibu ada ice breaking, namanya tepuk semangat. Semangat. Kalau ibu ucapkan tepuk semangat. Dang dang dang. ding ding ding, dung dung dung, Pisang. Apa ya? Tepuk semangat. dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Oke, terima kasih. Silakan duduk anak ibu. Nah, kira-kira hari ini ada yang tahu nggak kita belajar apa? Ada yang tahu? Iya, hari ini kita belajar matematika. Belajar matematika. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tentang berpikir komputasional dalam menyelesaikan soal matematika. Soal matematika. Oke. Nah, pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar matematika tentang berpikir komputasional. Nah, hari ini kita akan menyelesaikan soal matematika dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa judulnya, nak? Berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Iya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah, Bu, kenapa kita harus belajar berpikir komputasional? Yang pertama adalah untuk menyusun dan memahami representasi angka dalam bentuk simbol atau gambar. Yang kedua apa? Melakukan dan juga menjalankan penggunaan
bangun, kira-kira apa yang dilakukan? Terlambat bangun, apa yang biasanya kalau terlambat bangun, kita seringkali nggak datang ke sekolah. Nah, dalam berpikir komputasional ini, kita diajar untuk menyelesaikan masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Nah, anak-anak ibu bisa lihat video yang ibu tayangkan ini. Nanti dari video ini akan ibu berikan pertanyaan, atau yang bertanya juga boleh. Cara tentang berpikir komputasional, silakan disaksikan dulu. Adakah yang merupakan jeli dan melihat komputasional di sini? Jadi, mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jumpa buat kamu yang sudah menebak benar-benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam komputer, proses berpikir ini digabungkan sebetulnya menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari membaca buku, mencatat tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, atau yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang telah terperlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, untuk landasan dari berpikir komputasional. Ini berkaitan sekali Yang dengan pertama, materi kita. dekomposisi. Dekomposisi artinya menggali masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dibahas. Oke. Nah, kira-kira ada yang tahu apa judulnya? Apa judulnya, nak? Apa? Berpikir. Ya, misalnya kamu nggak melipat dan melipat juga. Berpikir apa? Maka kamu sudah bisa. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Nah, kira-kira dari video tersebut ada yang mau ditanyakan? Atau anak-anak ibu tahu nggak apa itu berpikir komputasional dari video tersebut? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, tadi kan sudah disaksikan videonya kan? Nah, berpikir komputasional berarti menyelesaikan masalah menjadi lebih kecil atau lebih mudah. Nah, selesaikan dengan berpikir komputasional. Coba baca dulu, Desta. Selesaikan dengan berpikir komputasional. Buat Mak. Kemampuan berpikir komputasional yang dimaksud dapat digunakan dalam keseharian seperti berikut. 1. Membantu
emas jadi emas. Nah, yang ketiga apa? Operasi. Dan yang keempat tuliskan jawabannya. Oke, misalnya ibu buat ini gambar apa? Payung. Ini gambar apa? Buku. Misalnya ibu buat payung ini nilainya 5 dan buku ini nilainya 10. Sudah, payung ditambah dengan buku berapa hasilnya? Berapa? Payung tadi berapa nilainya? 5. Buku 10. Payung ditambah buku ditambah payung berapa? 20. Sampai sini paham nak? Paham. Nah, coba dulu ini. Misalnya ibu buat payung dan bunga. Payung itu nilainya 5 dan bunga itu nilainya 5. Berapa? 10. Kalau balon ibu buat nilainya 7 dan buku nilainya 2, berapa? 3. Iya. Kalau buku nilainya 5, sedangkan bola nilainya 10, berarti berapa? 20. Sampai sini sudah paham? Sudah? Berarti sudah mengerti ya cara berpikir komputasional? Cara berpikir komputasional yaitu dengan menggunakan 4 prinsip. Yang pertama apa? Dekomposisi, yaitu memecah apa? Ya, yang kedua apa? Pengenalan. Nah, yang mana artinya apa? Mencatatkan. Yang ketiga abstraksi, yaitu fokus pada ya, dan yang keempat apa? Algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah. Ya, sampai sini sudah paham kan? Oke, ibu bagikan LKM-nya. Silakan dikerjakan secara kelompok. Udah. Oke, silakan langsung dikerjakan aja di situ nak. Waktunya 5 menit bisa ya, 5 menit. Selesai dikerjakan nanti kita lanjutkan presentasi. Sampaikan apa yang kalian tuliskan dengan 4 prinsip berpikir komputasional. Silakan dikerjakan. Udah nak. Sudah? Sudah bisa dipresentasikan ke depan nak? Sudah lama.
sama dengan 1. Sudah kira-kira bisa nggak dijelaskan dari mana kalian mendapatkan hasilnya? Kami mendapatkan hasilnya dari dekomposisi. Ya, katanya dekomposisi yang pertama ya. Terus dengan apa? Kami memecahkan masalah besar dari bagian kecil, contoh membuat gambar jadi angka. Ya. Lalu kami mencoba ke dalam kolam mencari kesamaan. Contoh membuat semua hasil dari komposisi. Lalu kami lanjut dengan abstraksi. Fokus hanya pada informasi penting. Contoh cukup tahu nilainya saja. Abaikan bentuknya. Algoritma. Menyusun langkah-langkah menyelesaikan soal. Contoh lihat gambar dan gambar jadi angka. Lakukan operasi hidup dan tulis jawabannya. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, jadi kelompok 3 sudah presentasikan hasil diskusi LKM mereka, yaitu dengan menggunakan 4 prinsip berpikir komputasional dalam menyelesaikan soal coding matematika. Nah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu, Nah, kira-kira ada yang bisa memberikan refleksi hari ini? Apa manfaat dari mengganti angka itu menjadi gambar? Ada yang bisa? Desta bisa, Nak? Apa manfaat kita mengganti angka itu dengan gambar? Siapa yang bisa? Jonathan? Agar lebih mudah mengerjakan soalnya. Iya, kata si Jonathan agar lebih mudah menyelesaikan soal matematika. Setuju? Berarti dengan kita mengganti menjadi gambar itu memudahkan kita untuk menyelesaikan soal. Lalu dari pembelajaran hari ini, Nak, apa yang kalian terima? Apa yang bisa kalian terima? Materi apa yang baru kalian dengar dan baru tahu hari ini setelah kita belajar ini? Apa, Nak? Sebelum-sebelumnya saya nggak tahu, Bu, tapi hari ini saya jadi tahu setelah belajar ini. Apa, Nak? Saya lebih memahami cara mengerjakan soal. Ya, cara mengerjakan soal-soalnya. Berarti kamu baru mendengar yang namanya berpikir apa? Komputasional. Berarti anak-anak ibu hari ini dengan pembelajaran hari ini kalian bisa mendengar atau baru pertama kali mendengar apa berpikir komputasional. Berarti hari ini sudah paham ya dengan berpikir komputasional? Sudah? Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kiranya apa yang Ibu sampaikan hari ini boleh dipahami dengan baik dan kedepannya kita lebih mudah menyelesaikan masalah dengan berpikir komputasional. Bisa? Bisa.